Salam kerahiman. Hari ini 27 Desember kita akan baca dari 3 nomor. 915, 1097 dan 1114. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 915. Oh Maria, hari ini suatu pedang yang mengerikan menembus jiwamu yang kudus. Selain Allah, tidak seorang pun mengetahui penderitaanmu. Jiwamu tidak hancur. Jiwamu berani sebab ia bersama dengan Yesus. Bunda yang manis, satukan jiwaku dengan Yesus sebab hanyalah dengan demikian aku akan mampu bertahan dalam segala pencobaan dan kesusahan, dan hanya dalam kesatuan dengan Yesus, kurban-kurban kecilku akan menyenangkan Allah. Bunda yang amat manis, teruslah mengajar aku tentang kehidupan batin. Semoga pedang penderitaan tidak pernah menghancurkan aku. Oh perawan yang murni, curahkanlah keberanian ke dalam hatiku dan jagalah dia. 10:97. Sejak saat itu, aku telah hidup di bawah mantel keperawanan Bunda Allah. Ia telah menjaga dan mengajar aku. Aku merasa sangat damai, dekat hatinya yang tak bernoda. Aku sedemikian lemah dan tak berpengalaman, karena itu aku mendekap seperti seorang anak kecil, hatinya. 1114. 1 Mei 1937. Hari ini aku merasakan kedekatan dengan bundaku, bunda surgawiku. Seperti biasa, sebelum komuni kudus dengan husuk, aku minta kepada Bunda Allah agar ia menolong aku mempersiapkan jiwaku untuk menyambut kedatangan putranya, dan dengan jelas aku merasakan perlindungannya. Aku memohon dengan sangat agar ia bermurah hati kepadaku, dan juga agar ia menyalakan di dalam diriku api kasih Allah, yang juga berkobar dalam hatinya yang murni pada saat inkarnasi sabda Allah. 915 dikatakan, oh Maria, hari ini suatu pedang mengerikan menembus jiwamu. Jadi ini satu penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina tentang keadaan Bunda Maria. Ya, suatu pedang yang mengerikan menembus jiwamu. Saya juga pernah ke salah satu gereja, saya lupa di mana, itu ada gambar, ada patung Bunda Maria yang besar, dan memang ada pedang yang menembus hatinya. Kalau kita ingat cerita tentang pedang yang mengerikan menembus jiwanya Bunda Maria, kita ingat di Lukas 2, 34, 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang dari Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi ini nubuat dari Simeon kepada Bunda Maria ya, bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Nubuat Simeon ini yang Suster Faustina lihat dalam suatu penglihatan. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri ya. Ini menjadi suatu pengetahuan atau suatu masukan, suatu konfirmasi buat kita semua. Selain Allah, nggak ada satu orang pun yang tahu tentang penderitaan Bunda Maria. Kita tahu ya dari cerita apa yang dialami oleh Bunda Maria. Dan orang lain nggak tahu, hanya Allah yang tahu betapa besarnya penderitaan Bunda Maria. Kita ya sebagai ibu melihat anak satu-satunya, anak yang dikasihi, anak yang baik, anak yang menolong, anak yang luar biasa, tapi dihina, disiksa, dirajam, banyak sekali penderitaan yang harus Yesus alami. Sebagai seorang ibu ada kesedihan yang luar biasa. Pernah ada satu cerita ya, seorang ibu, dia kehilangan
anaknya karena suatu kecelakaan. Dan di situ dia katakan pada saya baru bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Bunda Maria. Kesedihan yang luar biasa. Setelah dia mengalami, dia juga kehilangan anaknya. Sangat sedih, sangat menderita ya, sangat kesusahan melihat anak yang dikasihinya yang baik, tapi harus menanggung penderitaan yang bukan dia lakukan. Beda dengan misalnya ada seorang ibu, dia punya anak, anaknya ini enggak membuat ibunya bahagia tapi malah nyusahin. Nanti tiba-tiba datang orang nagih utang, katanya anaknya utang. Nanti enggak lama kemudian ada lagi orang lain datang nagih utang lagi karena anaknya utang di luaran. Sampai ke satu titik mamanya bilang, aduh udah lebih baik saya nggak punya anak inilah, nggak ngaku anak inilah ya. Sedangkan Bunda Maria melihat Yesus begitu baik, begitu menolong orang, dan ingat Yesus itu adalah putra Allah. Tapi dia harus menderita sengsara sedemikian rupa. Tapi di sini Suster Faustina bilang kepada Bunda Maria, jiwamu tidak hancur. Jiwamu malah berani. Sebab bersama Yesus kita nggak perlu takut. Bersama Yesus kita nggak perlu takut. Sekarang itu menjadi satu pertanyaan buat kita semua. Saya sudah punya Yesus, saya sudah terima Yesus, Yesus adalah penolong saya, Yesus adalah yang menjadi andalan hidup saya. Apakah saya masih takut? Atau saya sudah tidak takut? Bunda yang manis, satukanlah jiwaku dengan Yesus. Sebab hanya dengan demikian, aku akan mampu bertahan dalam segala pencobaan dan kesusahan. Itu permintaan dari Suster Faustina kepada Bunda Maria. Kalau mengandalkan kemampuan sendiri, kekuatan sendiri, pasti jatuh. Dan itu dirasakan, diketahui, dan dipercaya oleh Suster Faustina bahwa kita nggak mungkin bisa mengandalkan diri kita sendiri. Sehingga di sini dikatakan, dia minta kepada Bunda Maria supaya menyatukan jiwanya Suster Faustina dengan Yesus. Karena kalau sudah bersatu, maka aku akan mampu bertahan dalam segala pencobaan dan kesusahan. Kedua, dengan kita bersatu dengan Yesus, dikatakan oleh Suster Faustina, hanya dalam kesatuan dengan Yesus, maka kurban-kurban kecilku akan menyenangkan Allah. Kurban-kurban kecil yang dikatakan oleh Suster Faustina. Bandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin sangat tidak ada artinya ya, nggak bisa dibandingkan. Tapi dikatakan oleh Suster Faustina, kalau kurban-kurban itu kita satukan dengan Yesus, maka kurban-kurban ini akan menyenangkan Allah. Mari kita refleksi ke diri kita masing-masing. Kita masih sering mengeluh. Tuhan, kenapa saya alami ini? Kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa gini? Kenapa gitu? Kenapa suami saya begini? Kenapa anak saya begini? Kenapa mertua saya begini? Kenapa teman baik saya seperti ini? Jangan bertanya kenapa, tapi mari satukan itu dengan Yesus. Maka kurban-kurban kecilku akan menyenangkan Allah. Bunda yang amat manis, teruslah mengajar aku tentang kehidupan batin. Suster Faustina mau terus belajar dari Bunda Maria tentang kehidupan batin. Semoga pedang penderitaan tidak menghancurkan aku. Ada pedang penderitaan, bukan untuk dihindari, tapi dia katakan semoga pedang penderitaan ini tidak menghancurkan aku. Jadi dia tahu dia harus bertahan. Bukan berhenti di tengah jalan, bukan putus asa, bukan bunuh diri, bukan melakukan hal-hal yang pendek pikirannya. Bapak Ibu pernah dengar ya, ada seorang ibu yang membunuh 3 anaknya. Bahkan dia punya anak 4, tapi karena yang satu ikut ayahnya melakukan pilkada, maka yang satu selamat. Sedangkan 3 anaknya dia bunuh.
dianya sendiri juga mau bunuh diri. Walaupun tidak meninggal, tapi selama perawatan dia juga nggak makan, akhirnya dia juga meninggal. Kasihan ya. Karena ada yang dihadapi yang dia rasa tidak ada jalan keluarnya. Padahal kita tahu kita punya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memperhatikan umatnya, bahkan umatnya yang menderita. Pasti Tuhan memberikan solusi atas apa yang kita alami. 1097, aku hidup di bawah mantel keperawanan Bunda Allah, Ia menjaga dan mengajar aku. Ini satu hal yang Suster Faustina rasakan, ya, bahwa aku hidup di dalam perlindungan Bunda Maria, di mantelnya Bunda Maria, sehingga dia mengajar aku dan dia menjaga aku. Ini suatu rahmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ada saudara-saudara kita yang nggak bisa merasakan hal tersebut. Ya, dengan ada Bunda Maria, dia memberikan mantelnya, melindungi kita, menjaga kita, mengajar kita. 1114 itu terjadi 1 Mei 1937. Aku merasakan kedekatanku dengan bundaku, Bunda Surgawiku. Seperti biasa, sebelum komuni aku minta pada Bunda Allah untuk menolong aku mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus dan aku merasakan perlindungannya. Seperti biasa sebelum menyambut komuni kudus. Ini juga boleh menjadi suatu kebiasaan buat kita pada saat kita mau menyambut komuni kudus, kita meminta Bunda Maria untuk menolong kita mempersiapkan diri untuk menyambut komuni kudus. Aku mohon agar Bunda Maria bermurah hati kepadaku dan juga Ia menyalakan api cinta kasih Allah dalam diriku. Jadi Bunda Maria betul-betul menjadi suatu panutan, teladan, sumber yang menjadi sumber dari Suster Faustina. Dia katakan, Bunda Maria bermurah hatilah padaku dan nyalakanlah api cinta kasih Allah dalam diriku. Jadi dia juga minta pertolongan Bunda Maria. Yang juga berkobar dalam hatinya yang murni pada saat inkarnasi Sang Sabda. Jadi itu yang diminta oleh Suster Faustina. Dia betul-betul mengandalkan Bunda Maria sebagai ibu Tuhan. Ibunya Suster Faustina juga yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Bukan hanya sebagai ibu, tapi juga dia minta Bunda Maria sebagai pendoa. Bunda Maria berdoa buat saya supaya saya bisa menyenangkan hati putramu. Mari kita tutup pertemuan ini dengan suatu doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau curahkan pada kami pada hari ini. Khususnya kami boleh punya seorang ibu, Bunda Maria, yang menjaga kami, mengajar kami, berdoa untuk kami. Kami juga mau ya Bapa, agar Bunda Maria dengan mantelnya menjaga kami, menghibur kami, melindungi kami, mengajar kami agar selalu hidup benar, hidup baik di hadapan-Mu dan menyenangkan hati putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bunda Maria atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu yang Kau curahkan kepada kami, anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita
hatiku